Mungkin Bunda pernah mengalaminya atau sekedar mendengar cerita dari teman atau kerabat. Setelah suami ketahuan selingkuh, ada momen di mana Bunda merasa marah, terluka, dan akhirnya mengancam dengan kata-kata yang berat. Kalau kamu gak putusin dia, kita cerai. Namun sayangnya ancaman ini seringkali di luar ekspektasi kita, Bun. Suami tetap saja sulit melepaskan pelakor, bahkan mungkin malah semakin berani melanjutkan hubungan di belakang Bunda. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya sederhana, tapi juga menyakitkan. Suami tahu ancaman itu hanya omong kosong. Bunda berkata cerai dengan harapan suami akan takut dan segera menghentikan perselingkuhannya. Tapi sayangnya suami gak merasa ancaman itu serius. Dia tahu Bunda hanya berkata cerai untuk menggertak, untuk membuat jera, bukan karena Bunda benar-benar niat berpisah. Ketika ancaman gak disertai dengan tindakan nyata, suami bisa dengan mudah membaca situasi. Dia paham bahwa Bunda pura-pura berani meninggalkannya. Dan ketika dia tahu itu, ancaman kehilangan yang Bunda lemparkan jadi kehilangan makna. Ini justru membuat posisi suami semakin kuat. Dia merasa aman untuk tetap melanjutkan hubungan gelapnya, karena tahu bahwa Bunda tidak akan benar-benar pergi. Itulah kenapa ancaman Bunda tidak membuat suami meninggalkan pelakornya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Miss? Pertama, Bunda perlu menimbang ulang strategi yang digunakan. Mulai sekarang, usahalah pendekatan dari sekedar ancaman menjadi batasan yang jelas. Contohnya, jika Bunda mengatakan, aku akan pergi kalau kamu gak berubah, maka Bunda harus siap benar-benar meninggalkan suami jika dia melanggar batas itu. Ini bukan soal menginginkan perpisahan, tapi soal menunjukkan bahwa Bunda serius dengan apa yang Bunda katakan. Bunda perlu menunjukkan bahwa harga diri dan kebahagiaan Bunda gak bisa ditawar-tawar. Langkah kedua, buat suami merasakan konsekuensi nyata dari tindakannya. Misalnya, membuat perjanjian hitam di atas putih yang mengatur jika dia melanggar keburukannya akan diketahui kedua belah pihak keluarga. Tidak mendapatkan hak asuh anak atau berpisah. Suami harus merasakan bahwa tindakannya tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Setelah kedua langkah lahiriah di atas sudah diikhtiarkan, maka saya anjurkan untuk merekatkan dengan ikhtiar batiniah, yaitu ikhtiar buka aura daya tarik. Ikhtiar buka aura daya tarik ini diperlukan untuk mempermudah usaha Bunda dalam mewujudkan hajat kebahagiaan rumah tangga Bunda. Salah satunya adalah untuk merebut kembali hati suami dari pihak ketiga. Dalam proses ikhtiar buka aura, medan energi di seluruh tubuh Bunda akan saya netralkan, bersihkan dan kuatkan. Ketika sudah bersih dan terisi energi positif, maka aura Bunda akan memiliki daya kuat untuk menarik beragam hal baik seperti suami menjadi luluh hatinya dan menjadi lengket dengan Bunda. Tak hanya itu saja, saya akan membimbing Bunda melalui telepon dan chat WhatsApp mengenai langkah dan keputusan seperti apa yang harus Bunda ambil, bagaimana menghadapi berbagai sikap suami yang gak bisa Bunda hadapi, dan Bunda gak perlu khawatir. Saya akan menemani ikhtiar lahir batin Bunda hingga dampak positif bisa Bunda rasakan. Buka aura ini bisa dilakukan melalui dua metode, Bu. Buka aura secara langsung di kantor saya, yakni di Kudus, Jawa Tengah, atau buka aura melalui video call. Baik buka aura secara langsung ataupun melalui video call, energi yang Bunda terima sama besarnya. Setelah Bunda daftar di nomor yang tertera, Bunda akan segera dijadwalkan buka aura dalam waktu dekat ini. Bunda bisa hubungi saya di nomor 081129333359 untuk saya bantu mewujudkan hajat dan keinginan Bunda dalam mengembalikan keharusan rumah tangga. Kenapa ini penting? Ketika Bunda hanya bisa mengancam tanpa tindakan, Bunda sebenarnya sedang memperkuat pola perilaku suami yang buruk. Suami akan berpikir bahwa dia bisa terus melanggar batas karena nggak ada sanksi nyata di sini. Jika suami tahu bahwa Bunda serius, bahwa ancaman itu bukan sekedar kata-kata, maka dia akan berpikir dua kali sebelum melanjutkan hubungan gelapnya. Dia akan sadar bahwa dia nggak bisa terus bermain-main dengan hati dan kepercayaan Bunda. Ini bukan berarti Bunda harus buru-buru menceraikan suami, tapi menunjukkan bahwa
bahwa harga diri Bunda layak diperjuangkan. Pada akhirnya, Bunda ingatlah bahwa ancaman tanpa tindakan hanya angin lalu lalang. Suami yang sudah terbiasa melanggar batas akan semakin berani jika tahu bahwa ancaman Bunda tidak serius. Jika Bunda memang sudah sampai pada titik di mana kata cerai menjadi pilihan, maka Bunda harus siap untuk melangkah ke sana. Bukan untuk membuat suami takut, tapi untuk menjaga harga diri dan kebahagiaan Bunda sendiri. Sekian dulu obrolan kita kali ini ya Bun. Semoga bermanfaat dan memberikan Bunda kekuatan untuk menghadapi situasi yang ada. Jangan lupa Bunda layak untuk dihargai dan dicintai sepenuh hati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.